untuk memfokuskan tentang diskusi pada hari ini, ada baiknya kita lebih membahas fokusan tentang pokok bahasan kita. Dalam budaya organisasi, perjalanan dinamika organisasi pasti membuat sebuah pertikaian dalam sebuah organisasi tersebut. Masing-masing perilaku harus diamati dari sebuah pemimpinan. Jadi pemimpin harus mengamati masing-masing perilaku untuk menyukseskan bagaimana dengan tujuan organisasi melalui pendekatan secara kooperatif dengan peran-peran tertentu dalam sebuah organisasi ke masing-masing individu, itu membuat suatu tujuan tersebut dapat tercapai. Makanya dibutuhkan peran pemimpin untuk menyesuaikan dengan peran-peran yang telah ditetapkan dengan pencapaian tujuan sesuai dengan dinamika yang terjadi tersebut. Dalam organisasi, terdapat pihak-pihak yang saling berkaitan, antara lain pemimpin sebagai atasan dan anggota sebagai bawahan. Menurut Suranta, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam usaha mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi. Menurut Marzuki, gaya kepemimpinan merupakan norma dari perilaku seseorang dalam mempengaruhi dan mengarahkan anggotanya dengan berbagai kelemahan dan kelebihan. Dengan kata lain, pemimpin memiliki sifat antusias dalam mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Oleh karena itu, pemimpin efektif merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi perilaku anggotanya. Menurut As'ad, ada 6 gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratik, di mana pemimpin ini sangat egois dan menunjukkan sifat keakuannya, dan apa yang dilakukan oleh pemimpin ini dianggap benar dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh karyawan atau anggotanya. Kita dari pihak universitas yang mengimbau untuk seluruhnya melakukan metode daring atau melakukan metode secara online. Apakah kalian mengerti tentang metode itu? Kenapa harus diadakan metode daring, Pak? Menurut saya metode daring itu tidak efektif bagi mahasiswa. Kebanyakan dari mahasiswa kita ini kan banyak yang tidak punya kuota dan banyak yang tidak punya HP, Pak. Ya, ketika saya berbicara Anda diam, gitu ya. Oke, saya bertanya. Nah, jadi secara luas tips tersebut dapat. Tipe yang kedua yaitu tipe karismatik, di mana kepemimpinan ini memiliki daya tarik dan dapat mempengaruhi anggotanya sehingga mempunyai pengikut atau anggota yang setia dan berjumlah besar. Tipe yang ketiga yaitu paternalistik, di mana kepemimpinan ini mempunyai sifat kebapaan atau keibuan. Nah, tipe yang keempat itu tipe militeristik, di mana tipe pemimpin ini berasal dari pemimpin yang mempunyai satu arah atau satu komando dari pemimpin yang harus dilaksanakan oleh bawahannya. Baik, untuk tugas hari ini dikumpulkan besok di meja saya. Ketua kelas koordinir untuk pengumpulannya. Ya, silakan. Tidak ada perpanjang waktu dan kumpulkan di meja saya besok. Yang kelima yaitu tipe demokratis, di mana tipe ini mengutamakan manusia sebagai makhluk yang mulia sehingga melibatkan bawahan. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang penanganan HAM yang akan dilakukan? Ya, silakan. Yang lain gimana? Pendapatnya ada yang sipil yang tidak? Ya, kenapa? Silakan karena. Nah, tipe yang keenam yaitu tipe delegatif yang bersifat permisif, di mana diberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab penuh kepada bawahan oleh pimpinannya. Menurut Weston Turner, budaya terbentuk akibat dari rutinitas serangkaian kegiatan berupa lama kerja, identitas organisasi, dan kegiatan lain yang dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja para anggota tak terkecuali pemimpin yang lebih baik. Budaya dalam organisasi tersebut bisa bervariasi sehingga interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam dan juga bersifat sangat persuasif dan mempengaruhi hampir keseluruhan aspek kehidupan organisasi. Budaya dalam organisasi menurut Kass dan Rosenwig 1985 secara umum memiliki fungsi bahwa budaya untuk menyampaikan rasa identitas untuk anggota-anggota organisasi, memudahkan terakomodirnya komitmen
untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri, meningkatkan stabilitas sosial organisasi, menyediakan premises atau pokok-pokok pendapat yang diterima dan diakui dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai teori X dan Y dari McGregor. Teori X mengasumsikan rata-rata manusia secara inheren tidak menyukai pekerjaan. Hal tersebut melahirkan asumsi kedua yang mana membuat sebagian besar orang harus dipaksa, dikontrol, diarahkan, dan diancam dengan tujuan organisasi. Terakhir, rata-rata manusia memilih untuk diarahkan, berharap menghindari sebuah tanggung jawab, memiliki ambisi yang relatif kecil, menginginkan keamanan. Teori Y muncul sebagai kritik atas teori X. Berdasarkan teori Y, tenaga kerja menjadi sumber daya yang memiliki personalitas substansial. Teori Y menempatkan problem dalam manajemen, yaitu jika pekerja malas, acuh tak acuh, tak bersedia mengambil tanggung jawab, tidak kreatif, tidak kooperatif, penyebabnya terletak pada metode organisasi dan kontrol manajemen. Kemunculan teori Y ini sekaligus tantangan bagi teori X sebagai sebuah sarana untuk berinovasi. Teori Y muncul sebagai kritik atas teori X. Berdasarkan teori Y, tenaga kerja menjadi sumber daya yang memiliki potensial substansial. Teori Y menempatkan problem dalam manajemen, yaitu jika pekerja malas, acuh tak acuh, tak bersedia mengambil tanggung jawab, tidak kreatif, atau tidak kooperatif, penyebabnya terletak pada metode organisasi dan kontrol manajemen. Kemunculan teori Y ini sekaligus tantangan bagi teori X sebagai sebuah sarana untuk berinovasi. Prinsip utama organisasi dari teori X adalah tunjuk dan kontrol, sedangkan teori Y adalah integrasi dan dukungan. Berangkat dari teori X dan Y bahwa dalam menjalankan suatu organisasi perlu memperhatikan keterkaitan antara pimpinan dan anggota, sehingga partisipasi antara kedua belah pihak mutlak harus dilakukan. Kepemimpinan berpartisipatif menjembatani dalam mengambil keputusan yang dominan. Hasibuan menyatakan bahwa kepemimpinan partisipatif yaitu pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan. Selain itu, pemimpin juga dituntut untuk memotivasi para bawahan agar merasa ikut memiliki suatu organisasi. Perhatian tertuju pada informasi dan pembinaan. Bawahan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Gaya kepemimpinan partisipatif dalam menetapkan keputusan dan penyelesaian masalah harus melibatkan metode menggunakan anggota-anggotanya. Dalam diskusi, pemimpin itu menggunakan partisipasi anggotanya, mendengarkan pendapat-pendapat para anggotanya sehingga permasalahan tersebut diselesaikan melalui anggota-anggotanya tersebut. Dan tugas pemimpin hanya memotivasi dan menyelaraskan antara tujuan organisasi dengan penyelesaian masalah tersebut. Nah, mengapa motivasi penting untuk dilakukan? Karena 1. Pemimpin mendistribusikan pekerjaan kepada anggotanya untuk dikerjakan dengan baik. 2. Anggota sebenarnya mampu untuk melakukan pekerjaan itu, tetapi adanya rasa malas dan kurang bersemangat dalam mengerjakannya. 3. Untuk memelihara dan meningkatkan gairah atau semangat anggota dalam mengerjakan pekerjaannya. Kesimpulannya, kepemimpinan merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan dalam berorganisasi. Dalam prosesnya, perlu memperhatikan perilaku seluruh anggota dengan mempertimbangkan teori X dan Y. Karena perilaku tersebutlah yang membentuk budaya dan sebagai pertimbangan oleh pemimpin untuk mengambil keputusan.